Kasihilah musuhmu. Gak ada di Al-Quran itu. Buka kalau ada. Hebat kau. Subscribe, like, and comment. Halo Erik. Selamat malam. Erik. Malam. Kayak. Ya, selamat malam. Gak usah aja tampak kamera. Nanti kelihatan kegantenganmu. Ya. Ya, emang ganteng dari kecil. Siap. Ya, lanjut Rik. Apa yang mau kau tanyakan? Yesus itu maha segalanya enggak? Apa? Yesus itu maha segalanya enggak? Ya. Kalau berbicara Yesus hanya ada dua fasa dia menggunakan kata Yesus. Kalau yang pertama dulu dia namanya Firman, tidak Yesus. Setelah itu yang kedua dia jadi manusia, itu baru Yesus. Dan sekarang kembali kepada Bapa di sorga tetap namanya Yesus. Nah, yang kau tanyakan, Yesus itu tahu segalanya apa tidak? Yesus yang pertama yang memiliki badan manusiawi, dia mengatakan, aku tidak tahu hari kiamat anak. Kenapa? Karena dia masih memiliki badan duniawi. Paham ya? Nanti kalian bilang gitu, wah dia nggak tahu hari kiamat, makanya dia nggak serba maha. Yang kedua, sekarang Yesus sudah bersama-sama dengan Bapa di sorga, maka Yesus adalah Allah itu sendiri. Maka dia serba maha hari ini. Silakan. Oke. Yang jadi permasalahan saya, kalau Yesus maha segalanya, mengapa banyak orang lebih ganteng dari dia? Apa? Mengapa orang banyak apa? Contohnya bintang gerilya. Mengapa banyak manusia ciptaannya lebih ganteng dari dia? Contohnya artis-artis Hollywood. Dari mana kau tahu lebih? Saya harus cek segalanya. Iya. Dia lebih ganteng dari segalanya dong. Ya. Masa dari mana lebih kau? ganteng? Aduh. Bergantian kita bicara, Rik. Ya. Silakan. Oke. Iya. Dari mana kau tahu bahwa artis-artis itu lebih ganteng dari Yesus? Memang kau udah pernah lihat Yesus? Silakan. Itu gambar siapa itu? Gambar yang mana? Iya, gambar-gambarnya kan yang ada di foto-foto kan gambar Yesus. Ada yang dari Afrika, dari Eropa kan. Nah, kan itu gambar Yesus. Jadi kalian sama cuma ngarang ya gambar Yesus itu bukan aslinya. Ku jawab ya. Silakan. Memang kau hidup di zaman itu sehingga kau bisa mengatakan ada yang lebih ganteng dari Yesus? Kan tidak bisa kau katakan. Perbandingannya adalah pada masa dia di bumi. Kita nggak tahu siapa yang lebih ganteng dari dia. Kalau kau bilang masa sekarang, loh dia sudah di sorga. Nggak ada lagi bandingnya setelah di sorga. Nah sekarang aku mau tanya sama kau. Apakah Muhammad manusia terganteng di muka bumi? Oke, saya jawab ya. Bang Joseph, Muhammad itu bukan pencipta, bukan Tuhan. Yang saya tanyakan, ini pencipta sendiri. Kalau Muhammad wajar cuma ciptaan. Nggak nyambung. Karena Muhammad cuma ciptaan. Tadi. Nyambung. Sebentar. Sebentar. Ini pencipta sendiri. Sebentar, Rik. Gitu. Rik, sebentar. Tadi putus. Nggak ulang dulu. Ya. Menurutmu, apakah Muhammad manusia paling ganteng di muka bumi ini? Siapa? Apa? Muhammad. Tolong ulangi. Apakah Muhammad manusia paling ganteng di muka bumi ini? Putus. Ulangi. Apakah Muhammad manusia paling ganteng di muka bumi ini? Yang ganteng itu menurut cerita itu Nabi Yusuf. Oh, ya. Berarti Muhammad kalah kegantengannya dengan Yusuf ya? Ya, terima kasih. Kalau kami enggak. Yang namanya ciptaan Allah. Kalau kami enggak. Yang jadi permasalahan gini. Apa? Bagi kami Yesus itu paling ganteng, enggak ada lawannya. Sama dengan seorang istri. Sejelek apapun suaminya, ketika ditanya, siapa manusia paling ganteng di muka bumi? Pasti dia bilang suamiku. Kenapa dia mengatakan suaminya? Karena suaminya memiliki cinta kepada istrinya. Tapi kalau suaminya itu seganteng apapun, katakanlah seperti Lee Min Ho dan
dia tidak cinta dan tidak sayang pada istrinya, pasti bilangnya, siapa manusia paling ganteng? Pasti bilang si Erik. Erik kau lebih bagus dia memilih orang lain daripada suaminya. Tapi suaminya sejelek apapun, katakanlah maaf seperti si Boneng atau siapa, tapi karena dia sayang kepada istrinya, ketika ditanya siapa manusia paling ganteng di muka bumi ini, pasti dia mengatakan suamiku. Paham maksudnya? Oke. Silakan. Itu perkataan seorang istri kepada suaminya. Kan ada kontes kecantikan, kontes kegantengan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kalau Yesus itu Maha Pencipta, Maha segalanya, arti Maha segala itu tiada tandingannya. Nah, kalau benar Yesus Pencipta, mengapa masih banyak penciptanya lebih ganteng dari dia? Artinya begini Bang Rudi, kalau masih banyak ya ganteng dari dia, artinya dia itu enggak maha segalanya. Itu aja kuncinya. Oke. Siapa yang lebih ganteng daripada Yesus di zamannya? Aku mau tahu. Kalau di zaman Yesus, saya gak pernah hidup di zaman dia. Coba kita bandingkan aja foto artis zaman lu, Ricky Ricardo. Kamu bandingkan gambar Ricky Ricardo ke gambar Yesus, mana kata? Ya Yesus lah. Gimana sih kau nih? Yesus wajahnya bule. Aduh. Kamu bandingkan lagi dengan artis-artis Hollywood. Mana lebih ganteng? Ya Yesus lah. Gimana sih kau nih? Model rambutnya. Lah, jelaslah kataku. Seharusnya ya ada tandingan sama sekali, nggak bisa dibandingkan. Kalau dia memang segalanya, wajahnya nggak bisa dibandingkan sama sekali. Contoh ya, nah itulah pencipta. Contohnya ya, kata Tuhan ya, dalam Al-Quran ya, disuruh surah Al-Baqarah berapa itu, disuruh membuat ayat semacam Al-Quran, sampai sekarang nggak ada bandingannya. Itu contohnya, berarti siapa bilang nggak ada Al-Quran sampai sekarang. Erik, ya tolong bacakan ya Ribel, tolong bacakan ya Ribel yang kira-kira paling sempurna, tolong bacakan. Kasihilah musuhmu, nggak ada di Al-Quran itu, buka kalau ada. Hebat kau. Kasihilah musuhmu, oke ya. Kasihilah musuhmu, oke. Kalau kita terjemahan ke bahasa Bang Rudi, kasihilah musuhmu, itu sudah kebodohan. Artinya nggak sempurna. Masa kita dipukul orang, kita lawan. Oke lah. Selamat malam Erik. Ya, sampai jumpa. Negara kita diserang menjajah, masa kita nggak lawan? Itu nggak benar. Makasih itu nggak tandingan tadi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Aduh. Kukira dia cerdas. Kalimat katanya, mana kalimat yang paling bisa menyaingi Quran? Ku bilang, kasihilah musuhmu. Ku bilang, ada nggak perkataan itu di Al-Quran? Saya sudah baca Al-Quran, dikit-dikit dikatakan orang kafir, zolim, azab. Kalau mereka tidak patuh, azab. Kalau tidak kafir, kalau nggak tunduk, zolim. Kalau nggak, macam lah, itu aja isinya. Ya banyak kali ayatnya begitu maksud saya. Jadi kasih musuhmu saya belum tahu. Yang ada mengasihi apa? Sesama orang-orang mukmin, meskipun dia bersalah jadi musuh kita, ya kita kasih. Tapi kafir, jangan coba-coba kau kasih kafir. Aduh. Minta pertolongan atau menjadikan dia penolong pun tidak bisa. Terkadang makanya aku bilang ya, ini omong-omong besar ini sok-sok hebat orang ini ya. Nanti kita lakukan, lapor polisi. Dia sudah menghina kami. Dia buat kitab suci serupa Al-Quran, satu surah katanya. Lah yang menyuruhkan Tuhanmu. Kok kami jadi di penjara? Mereka nggak mau tahu, teriak-teriak. Polisi takut. Daripada terjadi kerusuhan, ditangkaplah orang yang mencoba membuat semisal satu surah. Aduh, sudahlah. Lebih bagi orang waras tidak usah melayani tantangan itu. Makanya orang-orang waras tak ada yang mau menerima. Tapi kalau nggak waras, wah tampar lagi nggak waras. Memang nggak waras dia. Dibuatnya surah seperti itu. Apa yang dibuat? Kami lapor kau menghujat katanya. Kan jadi nggak waras tampar lagi kan. Padahal ini nantang Tuhannya. Harusnya buka aja kesempatan seluas-luasnya. Aduh, nanti
Gimana yang ku bilang, aduh. Nantangin, ditantang, diterima, aduh, langsung lapor polisi. Ya Tuhannya itu nurunkan petir, sambar tampar lagi itu biar mati sekalian. Nggak bisa, karena tampar lagi dilindungi Tuhan Yesus.